Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Sri Wahyuni, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng di bawah ini. Baik, materi kita hari ini adalah mengenai kuliah asas-asas hukum perdata dengan tema ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Ahli waris yang berhak menerima harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dibedakan menjadi 4 golongan. Ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3, dan ada golongan 4. Siapa yang dikategorikan termasuk golongan 1? Jadi golongan 1 itu misalnya ketika si pewaris menikah dengan seseorang. Contoh, si pewaris ini laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini nanti ketika si pewaris meninggal dunia, maka perempuan ini berhak mewaris. Jadi istri sah. Nah, ketika si pewaris menikah, ya, kemudian memiliki anak, anak ini juga berhak untuk mewaris. Ini masuk dalam golongan 1 adalah istri atau suami yang hidup terlama, termasuk juga anak-anak dalam pernikahan mereka. Masih di golongan 1 ya, kalau kita lihat di pasal 852, dia mengategorikan bahwa selain ada suami atau istri yang hidup terlama dari si pewaris, juga anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka, juga termasuk pula cucu. Baik, siapa yang berikutnya yang berhak mewaris? Ketika golongan 1 itu tidak ada sama sekali, maka kita beralih ke golongan 2. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapa yang termasuk dalam golongan 2 sebagai ahli waris yang berhak untuk menerima harta waris? Golongan 2 adalah ketika si pewaris memiliki orang tua. Orang tuanya itu baik ibu maupun bapak dari si pewaris itu berhak untuk menerima harta waris dari si pewaris ketika golongan 1-nya tidak ada sama sekali. Kemudian siapa lagi yang termasuk dalam golongan 2 selain ayah dan ibu kandung dari si pewaris? Yaitu saudara kandung dari si pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bicara mengenai golongan 2 ini, tentu Anda menarik dong. Ini dasar hukumnya apa? Bicara mengenai golongan 2, itu ada dasar hukumnya diatur di pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun untuk memperjelas dari golongan-golongan yang ada kategori di golongan 2, bisa kita baca di pasal 854, 855, 856, dan 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ahli waris yang berhak untuk menerima harta waris selanjutnya adalah golongan 3. Golongan 3 berhak mewaris ketika golongan 2 dan golongan 1 tidak ada sama sekali. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapa yang termasuk dalam kategori golongan 3? Golongan 3 itu merupakan kakek nenek baik dari ibu maupun bapak si pewaris. Jadi sekali lagi, golongan 3 itu merupakan kakek nenek baik dari ibu maupun bapak si pewaris. Golongan 3, dasar hukumnya bisa dibaca di pasal 853, 858, dan 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Golongan keempat dapat mewaris ketika golongan 1, 2, dan 3 tidak ada sama sekali. Menjadi pertanyaan selanjutnya, siapa yang termasuk dalam golongan 4? Golongan 4 itu merupakan paman dan bibi dari si pewaris, baik dari bapak maupun ibu.
Selain paman dan bibi, baik dari pihak bapak maupun ibu si pewaris, yang termasuk dalam golongan 4 juga keturunan paman dan bibi sampai dengan derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Kemudian siapa lagi yang termasuk golongan 4? Yaitu saudara, kakek, dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Dasar hukumnya bisa dibaca di pasal 858 ayat 2, 861 dan 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya terkait dengan ahli waris yang berhak menerima harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.